Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang 5 tokoh filsuf alam dan pokok pemikirannya. Tokoh yang pertama yaitu Thales, yang kedua Anaximandros, yang ketiga yaitu Anaximenes, yang keempat yaitu Parmenides, yang kelima yaitu Heraklitus. Nah, selanjutnya tokoh yang pertama yaitu Thales, 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales merupakan orang Miletus yang digelari sebagai bapak filsafat. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan pertanyaan yang amat mendasar, yaitu what is the nature of the world stuff? Yang artinya apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Ia menjawab air. Jawaban ini amat sederhana, belum tuntas karena dari apa air itu? Thales mengambil air sebagai asal alam semesta, barangkali karena ia melihat sebagai suatu yang amat diperlukan dalam kehidupan dan pendapatnya. Bumi ini mengapung di atas air. Thales juga merupakan perintis matematika. Penemuan Thales dalam matematika adalah geometri, yakni untuk memecahkan masalah seperti menghitung ketinggian piramida dan jarak kapal. Pokok pemikiran Thales. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau natural philosophy. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di dalam semesta. Thales juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Anaximandros. Anaximandros merupakan murid dari Thales. Filsuf yang pertama menyatakan bahwa alam semesta berasal dari air. Anaximandros justru menentang pendapat sang guru. Ia percaya bahwa alam semesta tercipta bukan dari elemen-elemen tersebut, berkolaborasi menjadi bagian dari alam semesta. Anaximandros juga berpendapat bahwa dunia tidak kekal dan akan hancur kembali ke Apeiron. Kemudian dunia baru akan lahir. Ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan nama ini dari prinsip material. Pokok pemikiran Anaximandros. Anaximandros terkenal dengan pemikirannya di bidang kosmologi yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari Apeiron. Apeiron adalah suatu zat yang tak terbatas. Anaximandros merupakan tokoh pertama yang menunjukkan Apeiron, yang merupakan asal dan tujuan sesuatu. Anaximandros mencari prinsip terakhir yaitu tu Apeiron, berarti bersifat ilahi, abadi, dan tak terhancurkan, kekal, eksistensi segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Tokoh yang ketiga yaitu Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf dari kota Miletus, kota yang sama dengan Thales dan Anaximandros. Anaximenes disebut juga sebagai penganut mazhab Miletus. Anaximenes lebih muda daripada Anaximandros. Ada yang menyatakan Anaximenes lahir pada tahun 588 sebelum Masehi. Anaximenes mulai terkenal di sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Dia menulis satu buku, dan dari buku tersebut hanya satu buku fragmen yang masih tersimpan sampai kini, merupakan filsuf pertama yang menekankan pada hukum fisika yang mendasari yang mengatur alam semesta. Pokok pemikiran Anaximenes. Yang pertama, udara. Udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Pemikiran dari Anaximenes lebih cenderung berbicara tentang filsafat alam.
yakni apa yang menjadi prinsip dasar arche atau segala sesuatu. Yang kedua tentang alam semesta. Pembentukan alam semesta menurut Anaximenes adalah dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Bumi menurut Anaximenes berbentuk datar, luas, dan tipis, hampir seperti meja. Bumi dikatakan melayang di udara sebagaimana daun melayang di udara. Tokoh yang keempat adalah Parmenides tahun 520 sampai 450 sebelum Masehi. Parmenides lahir dari keluarga yang terpandang di kota Elea, Yunani. Ia merupakan murid dari Xenopanes, namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Parmenides menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Puisi Parmenides terdiri dari dua bagian, masing-masing berjudul Jalan Kebenaran dan Jalan Pendapat. Pemikiran tokoh Parmenides. Pemikiran Parmenides membuka babak baru dalam sejarah filsafat Yunani. Pemikiran tokoh Parmenides menganggap bahwa segala sesuatunya tidak berubah. Yang ada, Parmenides berpendapat bahwa yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Selanjutnya tokoh yang terakhir yaitu Heraklitus tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Heraklitus berasal dari Efesus di Asia Kecil. Heraklitus hidup sezaman dengan Pythagoras dan Xenopanes. Ia sering dijuluki sebagai si gelap akibat karakternya, di mana ia begitu mengagungkan keningratannya dan sering mengasingkan diri. Pokok pemikiran Heraklitus yaitu segala sesuatu mengalir. Yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan dalam semesta. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Selanjutnya logos. Logos yaitu segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos. Logos adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu termasuk manusia. Selanjutnya segala sesuatu itu berlawanan, bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan.